Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Dan Sheldon. Ini sebenarnya ditulis weekend lalu ya. Terkait dengan Erik ten Hag yang sudah membangun fondasi untuk membangun atau mengembangkan pemain-pemain muda di Manchester United. Manchester United akhirnya memiliki fondasi untuk membangun pemain-pemain muda. Oke, gue artikan dulu artikelnya. Nanti akan gue beri opini secara ringan amatiran. Erik ten Hag percaya kalau Manchester United akhirnya telah berada di posisi di mana mereka telah membangun sebuah tim untuk para pemain muda bisa berkembang. Ini yang dia rasakan ya, belum memungkinkan untuk beberapa tahun sebelumnya. Erik ten Hag mengatakan kalau dia memberikan kepercayaan kepada Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund dan juga Kobbie Mainoo untuk bisa menjadi peran-peran kunci di beberapa pertandingan di beberapa pekan Manchester United ya yang Manchester United lalui dan manajer ini juga mengatakan kalau dia tidak pernah meragukan impact yang mereka punyai. Højlund telah mencetak 5 gol di 6 pertandingan terakhir, dengan Garnacho mencetak 2 gol kemenangan menghadapi West Ham. Lalu Kobbie Mainoo juga mencetak sebuah gol dramatik ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers. Erik ten Hag mengatakan ini lebih mudah untuk mengintegrasi talenta-talenta muda kepada sebuah tim yang sukses. Itu betul. Erik ten Hag mengatakan demikian ya ketika ditanyakan apakah butuh keberanian untuk menambahkan pemain-pemain muda di sebuah tim yang sedang berjuang. Kondisinya kita harus membawa Kobbie Mainoo di momentum tersebut. Anda tidak mengetahui sebelumnya kalau itu akan menjadi sebuah sukses. Saya memiliki kepercayaan diri karena saya pernah melihatnya berperforma. Saya melihat dia memiliki performa di musim semi dan di musim gugur. Dia melihat di musim gugur dan saya melihat dia berkembang di musim semi dan juga musim panas. Saya memiliki pertandingannya dari ketika menghadapi Arsenal di pre-season dan itu saya ingat betul. Saya tidak memiliki keraguan, tapi ketika dia datang ke tim, dia harus melakukannya. Ada banyak hal yang dia harus lakukan di dirinya sendiri karena ada banyak rutinitas di dalam tim ini. Tentu saja ini lebih mudah untuk bisa datang. Tapi kita tidak berada di situasi tersebut. Dan klub ini tidak berada di situasi tersebut untuk jangka waktu yang lama. Untuk bertahun-tahun Manchester United tidak berada di posisi tersebut. Saat ini kita membangun sebuah tim yang bisa menawarkan sebuah fondasi untuk pemain-pemain masuk. Kita membangun fondasi, jadi Anda bisa menambahkan pemain-pemain yang berkualitas ke dalam skuad dan juga membawa tim ke level selanjutnya. Erik ten Hag juga memuji Casemiro, gelandang Manchester United dari Brazil, yang juga memiliki impact positif di perkembangan Kobbie Mainoo. Dan Erik ten Hag pun percaya kalau dia bisa mempercepat atau Casemiro ini bisa mempercepat perkembangan dari Kobbie Mainoo. Erik ten Hag mengatakan Casemiro memberikan Anda ketenangan dan juga komposur dengan bola. Dia memberikan Anda berbagai pilihan. Dia melihat umpan-umpan vertikal. Untuk Kobbie Mainoo, dia bisa belajar banyak dari hal tersebut. Kebersamaan yang menyatu, juga Kobbie Mainoo ini sangat mudah dilatih. Dan Casemiro memiliki banyak pengalaman. Kobbie akan belajar banyak dari hal tersebut. Dan tentu saja bisa mempercepat perkembangannya. Kita sangat happy memiliki dia. Dan ketika mereka bermain bersama, mereka bisa saling menguntungkan dari satu dan juga yang lain. Itu yang ditulis di The Athletic ya. Tadi dibahas tentang masalah Kobbie Mainoo dan juga Casemiro terakhir, tapi gue menilai memang
Apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag betul, bagaimana Manchester United selama 10 tahun terakhir ini sangat sulit untuk bisa mengembangkan pemain muda, memberikan peluang kesempatan kepada pemain muda untuk bisa hadir di tim dan juga berkembang di tim. Di musim demi musim ya, menurut gua mungkin di situasi dari Louis van Gaal, ketika banyak pemain yang cedera, Louis van Gaal banyak memberikan kesempatan bagi pemain muda walaupun tidak semuanya bisa berkembang. Sampai dengan saat ini praktis ya hanya seorang Marcus Rashford saja yang tersisa. Lalu di zamannya Jose Mourinho juga tidak begitu banyak, dan sampai saat ini yang tersisa adalah seorang Scott McTominay. Lalu ya ada siapa ya di Garnacho, mungkin di zamannya Ralf Rangnick. Sempat ada Mason Greenwood tentu saja ya, yang berusaha untuk diorbitkan terutama di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, tapi tidak berhasil. Ya tidak banyak sih menurut gua talenta yang memang berasal dari, apalagi dari produk akademi Manchester United sendiri, yang diberikan kesempatan. Dan kesempatan itu kan bukan berarti dia hanya diberikan kesempatan saja, kan tidak demikian, tapi juga diberikan perhatian supaya mereka bisa berkembang terus. Itu kan yang terjadi di zamannya Sir Alex Ferguson. Jadi bukan hanya pemain itu diberi kesempatan, begitu jelek buang. Kan banyak mungkin fans berpikiran seperti itu, tapi kan bagi klub enggak dong. Mereka kan berinvestasi, mereka melihat pemain-pemain ini juga sebagai aset yang memiliki peluang yang sangat besar ketika diberi kesempatan di tim utama Manchester United. Artinya ada hal yang harus berlanjut, ada keberlanjutan di sana. Yang dengan Manchester United sering berganti-ganti pelatih, tidak jelas filosofi dan juga misinya seperti apa, bagaimana klub ini melihat tim ataupun skuad untuk prestasi, untuk pengembangan atau untuk komersial. Ini kan menurut gue banyak ketidakjelasan lah di Manchester United. Dan Erik ten Hag dari musim lalu menurut gue ini bisa melakukan hal tersebut, artinya memberikan kesempatan dan juga konsentrasi dan sekaligus juga pengembangan ya. Artinya pemain muda itu dikembangkan dari jangka waktu yang menurut gue cukup singkat loh, karena dia baru datang praktis musim lalu. Dan kalau kita lihat dari musim lalu ya, ada Garnacho, di mana Garnacho diberikan kesempatan ketika masih ada Cristiano Ronaldo, ya kan? Dan Garnacho bisa dibawa ke level selanjutnya. Menurut gue ini hal yang luar biasa. Dan ternyata ini berlanjut. Musim ini ada Kobbie Mainoo. Lalu juga Rasmus Højlund yang didatangkan. Keputusan mendatangkan Rasmus Højlund menurut gue juga harus dilihat sebagai sebuah kredit. Kenapa? Manchester United butuh mendatangkan striker premium, dikaitkan Victor Osimhen dan juga Harry Kane. Namun keduanya tidak bisa diraih oleh Manchester United dengan berbagai alasan, harga mahal dan lain-lain lah. Lalu tentu saja ada pilihan-pilihan lain yang bisa didatangkan di Manchester United. Dan Erik ten Hag yang juga memiliki peran di pemain yang didatangkan untuk klub ini menyetujui seorang Rasmus Højlund untuk datang. Pemain yang usianya muda. Tapi apa yang terjadi? Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund sejauh ini memiliki menit bermain yang banyak, dan semakin ke sini artinya semakin musim ini berjalan menuju akhir, mereka nampak terlihat semakin matang, semakin bagus. Tentu saja ini belum akhir, bahkan masih jauh dari akhir karena masih ada musim depan, ada musim depannya lagi, ada musim depannya lagi, ada musim depannya lagi. Artinya apa? Tidak cukup hanya diberi kesempatan saja pemain muda ini, tapi juga harus diamati, harus diberikan bimbingan, diberikan bantuan ya, support supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau gue melihat bagaimana Erik ten Hag yang tentu saja punya pengalamannya dengan Ajax ya kan, dimana Ajax pun juga banyak memberikan kesempatan talenta-talenta muda dari akademinya. Erik ten Hag tahu bagaimana harus memperhatikan pemain-pemain muda ini untuk dikembangkan lagi. Ada pengalaman dia di sana walaupun di negara dan juga klub yang berbeda. Tapi kalau gue melihat
dia tahu gitu loh. Dia ada semacam visi bahwa pemain muda itu ya harus diperlakukan, bukan hanya diberi kesempatan sekali dua kali saja, tapi juga terus dikembangkan. Dan ini juga sesuai sih menurut gue, sejalan dengan filosofi dari Manchester United, di mana bagi Manchester United yang juga memiliki tim akademi, mereka ini kan dari zaman kapan tahu itu selalu terus menyalurkan ya bakat-bakat dari akademi sendiri ataupun juga dari pemain muda yang bergabung di Manchester United, di tim muda Manchester United, untuk bisa berkontribusi secara bagus, secara maksimal, secara jadi di tim utama Manchester United. Dan ya bagus Manchester United sudah memiliki fondasi ini yang dibangun oleh salah satunya oleh Erik ten Hag tentu saja dari musim lalu, dan ini semoga terus berlanjut. Namun demikian Manchester United menurut gua ini kali ini ya secara ringan amatiran tentu saja juga harus mengimbangi antara pemain muda dan juga pemain premium. Kenapa? Manchester United kalau melihat tim-tim papan atas baik itu di Liga Inggris maupun juga di Eropa, ya persaingannya semakin keras, semakin ketat. Mereka tentu saja juga butuh pemain yang sudah jadi supaya ya bisa membuat klub ini memiliki kualitas untuk bisa lebih bersaing. Ini juga sangat menarik, di samping juga ya pemain premium itu ya yang rata-rata pastinya pemain senior, kalau mereka bisa berkolaborasi, bersinergi juga pemain-pemain muda, ini sesuatu hal yang menurut gue bisa menjadi harmoni di Manchester United yang sangat sehat sekali. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.